Iya, selamat bertemu kembali di channel Dan Sizes. Pada pertemuan ini kita melanjutkan kembali tentang pertemuan sebelumnya, yaitu jenis-jenis drama tari di Indonesia. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa jenis-jenis tari di Indonesia itu, drama tari di Indonesia, pertama itu adalah drama tari bertopeng, kemudian drama tari tanpa topeng, kemudian drama tari opera, dan sendra tari. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu secara lebih detail apa itu yang dimaksud dengan drama tari bertopeng, gitu ya. Pertama, drama tari bertopeng salah satunya adalah yang paling tua adalah Berutuk Bali. Kemudian Wayang Wong Bali, kemudian Topeng Pajegan Bali, kemudian Wayang Topeng Jawa, kemudian Wayang Wong dan Topeng Dalang, kemudian Wayang Topeng Jawa Timur, kemudian Topeng Dalang Madura, ya. Jadi ada 7 sebenarnya yang ditulis ini oleh Profesor Dr. Sudarsono dan Profesor Tati Narawati dalam bukunya Drama Tari di Indonesia, Kontinuitas dan Perubahan tahun 2011. Yang pertama adalah Berutuk Bali. Jadi pertunjukan drama tari berutuk merupakan puncak dari serangkaian upacara adat di Desa Trunyan, Bali. Nama dari upacara adalah Sabagede Kapat Lanang, ya, karena upacara tersebut sangat sakral, maka ada ketentuan upacara agar upacara tersebut dapat mempengaruhi alam setelah usai dilaksanakan. Drama tari ini terdiri dari rata-rata 21 lelaki perjaka, bisa kurang, bisa lebih tergantung jumlah topeng. Para penari berutuk ini merupakan simbol dari penjaga Ratu Sakti Pancering Jagat beserta permaisurinya. Para berutuk memiliki senjata berupa cambuk atau pecut, di mana penduduk desa Trunyan mempercayai bahwa cambuk berutuk bisa menyembuhkan penyakit. Bahkan serpihan dari robekan daun pisang kepok kering, pakaian penari berutuk dapat juga menjadi jimat dan dapat mendatangkan hujan. Para berutuk menari sambil berkeliling desa dan mencambuk siapa saja yang mau dicambuk. Lalu pada bagian terakhir ada pertunjukan tari berutuk yang dilakukan oleh 2 penari berutuk. Selanjutnya, drama tari berutuk ini memiliki cara berpakaian yang masih sangat tradisional, yaitu berpakaian dengan daun pisang kepok yang kering, di mana harus dipersiapkan dengan detail. Daun pisang kepok yang kering tersebut tidak sembarang bisa didapat. Daun pisang tersebut harus diambil dari desa yang dekat, dari desa Trunyan, yaitu Desa Pinggan, Bayung, dan Blandingan. Begitu juga alat riasnya, tidak dapat sekedarnya saja. Alat rias yang dipakai adalah harus tanah liat yang didapat di Song Rerindi atau Gua Hantu, di mana bertempatan di dekat Desa Trunyan juga. Lalu dicampur dengan kunyit dan wewangian. Itulah sekelumit fakta dan data tentang berutuk Bali yang ada di Desa Trunyan. Yang kedua adalah Wayang Wong Bali. Wayang Wong ini masuk warisan dunia, budaya dunia dan benda tak benda. Kesenian asli asal Desa Tejakula, Kabupaten Buleleng, Bali ini merupakan tarian sakral dan bertahan karena masih dianggap mistis. Jika ditelusuri dari sejarahnya, kesenian Wayang Wong ini diperkirakan lahir di pertengahan abad ke-17. Konon, saat itu orang kepercayaan Ida Batara yang beristan di Pura Maksan Tejakula kerasukan, dan tanpa sadar terucap permintaan untuk melakukan kesenian Wayang Wong untuk dipertaskan di Pura Maksana serta pura-pura lainnya yang ada di desa adat Tejakula. Kemudian pasca muncul petuah ini, para tokoh seni di desa adat Tejakula berkumpul dan sepakat membuat sebuah kesenian Wayang Wong di desa
Di dalam kumpulan tokoh-tokoh seni itu ada I Gusti Ngurah Jelantik, kemudian seniman yang datang ke Tejakula pada abad ke-16, serta I Dewa Batan, seniman yang datang ke Tejakula pada abad ke-15. Tari Wayang Wong merupakan kesenian yang disakralkan, yang mana semua penarinya memakai tapel atau topeng. Dalam pementasan, tari Wayang Wong merupakan tari wali. Dengan demikian, bentuk penokohan dan struktur rangkaian pertunjukan menyesuaikan dengan tingkatan upacara yajnya. Dalam bentuk busana tari, Wayang Wong tetap menggunakan busana tradisional, namun ada beberapa yang disesuaikan dengan busana kreasi sekarang, seperti penggunaan gelung, kain prada. Nah, kemudian gerak tarinya memiliki ciri khusus dan unik yang tidak dimiliki oleh Wayang Wong yang ada di beberapa daerah di Bali. Rangkaian pementasan tari Wayang Wong dalam upacara Dewa Yajna di Merajan Gede Griya Penida, Desa Batu Agung pada tingkat utama. Biasanya Wayang Wong dipentaskan dengan rangkaian yaitu dari Ngabejian, kemudian pentas satu babak sampai dengan Wayang Wong melaksanakan Ngider Gita. Nah, tabuh yang digunakan adalah gamelan bebatlan Ramayana dengan dipentaskan pada tempat di utama mandala atau tempat luas di pekarangan yang luas. Yang ketiga adalah topeng Pajegan Bali. Istilah pajegan berasal dari kata majek yang berarti melakukan segalanya sendirian. Ini merujuk pada topeng pajegan yang ditarikan oleh seorang penari laki, bah teater monolog. Seorang diri penari menampilkan suatu cerita dengan menampilkan serangkaian tokoh berbeda. Perbedaan tokoh ditandai dengan pergantian topeng, perubahan karakter, suara, dan modifikasi busana tanpa harus berganti pakaian sebelum muncul dari balik layar pentas. Topeng pajegan digelar pada peristiwa penting dalam daur hidup manusia, seperti upacara pernikahan, asah gigi, hingga upacara ngaben. Pertunjukan topeng pajegan juga digelar dalam acara keagamaan tahunan di halaman pura. Konon, topeng pajegan pertama kali digelar di Gelgel sekitar tahun 1665 sampai 1668 menggunakan topeng yang dibawa ke Bali dari Jawa sebagai rampasan perang akhir abad ke-16. Pertunjukan topeng tersebut diciptakan sebagai penghormatan kepada I Gusti Pring Jelantik, Pati Gajah Gelgel saat itu. Topeng pajegan jarang ditampilkan di depan umum, pertukannya pun disertai upacara penyucian kembali topeng-topeng keramat. Hal ini mempertegas kedudukan para penarinya di masyarakat. Mereka dikenal sebagai ahli yang sering diminta menggelar upacara secara profesional. Pertunjukan topeng pajegan merupakan drama upacara yang dimainkan oleh seorang penari yang membawa sebuah cerita dengan penampilan sederet tokoh bertopeng dengan watak yang berbeda. Unsur upacara menjelma pada tokoh yang muncul terakhir, yaitu Sidakarya yang berwajah putih, bergigi tonggos, menyeringai, dan berambut panjang acak-acakan. Ketika seluruh pertunjukan usai dan upacara dilengkapi dengan Sidakarya, maka para penonton mendekati altar bersembahyang sendiri-sendiri. Penari menyimpan topeng-topeng ke dalam keranjangnya. Setelah mempersembahkan sesajen kepada Dewa Wisnumurti, pelindung tari, lalu kembali ke desanya. Pada tanggal 20, pada bulan Desember 2015, tari topeng pajegan menjadi salah satu dari 9 tarian Bali yang ditetapkan menjadi warisan budaya dunia oleh UNESCO. Ini sangat menarik sekali ya, tari topeng pajegan ini. Yang keempat adalah wayang topeng Jawa. Ketika pusat politik budaya sejak hadirnya agama Islam di Jawa mulai bergeser dari Jawa Timur atau Majapahit ke Jawa Tengah pada abad ke-15, pertunjukan yang berbau Hindu mulai tersisih ditandai dengan Candra Sengkala Hangesti Sirna Yakseng Bawana di zaman Kesultanan Demak. Pisau tahun 1100
1938 mengutarakan asumsinya bahwa pertunjukan wayang topeng dari Demak ini kemudian menyebar ke Jawa Timur, termasuk Madura dan Jawa Barat. Selain menyebar ke berbagai daerah, dalam perkembangannya wayang topeng ini terpecah menjadi beberapa jenis, diantaranya yaitu wayang topeng Purwa yang menggunakan topeng untuk peran-peran kera pada cerita Ramayana, dan peran-peran raksasa misalnya Kubakarna, Prahasta, dan lain-lain. Wayang topeng berkembang pesat hingga masa kerajaan Majapahit sampai ketika agama Islam masuk ke Pulau Jawa. Di masa ini pembawaan tari topeng kembali berubah, lebih berfokusnya pada media dakwah dengan menampilkan cerita-cerita Islami, kemampuan untuk menyerap segala sesuatunya dan membumikan dalam nilai kejawaan juga banyak terjadi tatkala Islam dan Jawa mulai bergumul dalam konteks wayang topeng. Untuk melegitimasi bahwa wayang topeng bernuansa Islam berdasarkan legenda pertunjukan, konon diawali oleh Sultan atau Sunan Kalijaga. Diceritakan bahwa topengnya ada 9 yang juga merupakan ciptaan Sunan Kalijaga. Secara ikonografis berpedoman kepada wayang gedog, berarti berawal sejak zaman Demak 1524 sampai 1581. Konon para wali dalam mengerjakan agama Islam menggunakan pertunjukan ini untuk syiarnya. Sunan Kalijaga pada masa kerajaan Demak telah menciptakan topeng yang mirip dengan wayang Purwa pada tahun 1586. Topeng oleh Raden Wijaya digunakan sebagai media rekonsiliasi antara Kediri, Singosari, dan Majapahit dalam merebut kekuasaan. Yang kelima adalah wayang Wong dan topeng dalang Cirebon. Bila kita cermati buku Pichot yang berjudul Javanse Volksvervoorstellingen tahun 1938, di Cirebon sangat marah dengan drama tari bertopeng, dikenal dengan nama topeng dalang. Istilah ini dikemukakan oleh De Sierre pada tahun 1973 yang merupakan pertunjukan topeng yang dialognya dilakukan oleh dalang. Kalau bahasa Belandanya dalang maskerspel. Penelitian Pichot menyatakan bahwa di Istana Cirebon terdapat pertunjukan topeng dengan istilah Belanda disebut Groot Maskerspel. Di kalangan istana disebut sebagai wayang Wong. Di Cirebon ada 2 bentuk penampilan drama tari bertopeng. Yang pertama adalah topeng dalang yang membawakan lakon-lakon dari cerita Panji. Dan yang kedua adalah wayang Wong yang membawakan cerita Ramayana dan Mahabharata. Kini yang tersisa di Cirebon dan wilayah Jawa Barat lainnya adalah nama tokoh yang terdapat dalam pertunjukan raket, yaitu Tekes. Dalam drama tari raket ada 3 tipe karakter penting yang ditampilkan. Yaitu Pangeran Muda atau Panji. Tekes itu Putri Benjura 9, yang satu adalah Chandra Kirana, dan Gitada yang suka melawak dan menyanyi atau bancak. Hanya saja istilah Tekes mengalami reduksi makna, bukan untuk menyebutkan karakter putri, tetapi merupakan istilah untuk menyebut hiasan penutup kepala dalam pertunjukan drama tari bertopeng di Cirebon. Yang keenam adalah wayang topeng Jawa Timur. Wayang topeng Jawa Timur kebanyakan membawakan cerita Panji, merupakan kelanjutan raket zaman Majapahit. Dan perkembangannya wayang topeng Jawa Timur terpusat di beberapa desa di wilayah Malang, dan sampai kini masih melestarikan tradisi pertunjukan. Ini adalah desa Jabung dan desa Kadung Mangga. Maka orang-orang Jawa Timur menyebut drama tari bertopeng di Jawa Timur itu dengan istilah topeng Panji Jabung dan topeng Panji Kedung Mangga. Kesenian topeng sudah dikenal dan dimiliki oleh sebagian besar masyarakat di pelosok Nusantara dalam kurun waktu yang telah lama. Topeng dipandang bukanlah sekedar benda seni saja, tetapi topeng dibuat pada mulanya sebagai penggambaran simbolis untuk menghormati roh nenek moyang. Dalam salah satu catatan sejarah, topeng telah dikenal sejak zaman kerajaan Kanjuruhan, Raja Gayana. Dikatakan pada masa itu topeng pertama
terbuat dari emas dan dikenal dengan istilah Pusposariro yang berarti bunga dari hati yang paling dalam. Topeng pada masa itu merupakan tradisi kultural dan religius. Pada perkembangannya, wayang topeng Jawa Timur berpusat di beberapa desa di wilayah Malang, terutama di Desa Jabung dan Desa Kedung Mangga. Maka orang Jawa Timur menyebut drama tari bertopeng Jawa Timur dengan sebutan topeng Panji Jabung dan topeng Panji Kedung Mangga. Fungsinya masih sering dimanfaatkan untuk kepentingan ritual, bersih desa, hitanan, bahkan rokatan atau ruatan. Yang ketujuh adalah topeng Dalang Madura. Ketika merujuk pada Babad Madura yang ditulis pada abad ke-19, kesenian topeng dalang pertama kali berkembang di Propo, kerajaan Jambaringin atau Jambaringin, Pamekasan. Pada masa itu, kerajaan tersebut diperintah oleh Raden Aryo Menak Sanoyo yang dijuluki Pangeran Prabu Menak Sanoyo. Menurut cerita, Prabu Menak Sanoyo ini yang pertama kali menumbuh kembangkan kesenian topeng di Madura karena bukti-bukti keberadaan topeng banyak ditemukan di daerah Propo. Sementara itu model pembuatan tatopong atau topeng adalah figur tokoh-tokoh pewayangan. Topeng Dalang Madura menjadi bagian penting bagi kehidupan pertunjukan kesenian masyarakat Madura, khususnya di wilayah Kabupaten Sumeneb. Dan sampai saat ini organisasi kesenian rakyat masih tetap bertahan dan kerap tampil di sejumlah wilayah, baik untuk bagian dari kepentingan hajatan, rokatan, maupun pertunjukan secara terbuka. Bentuk dan karakter pada karakter tokoh topeng sendiri tentu tidak lepas dari kesenian tradisi masyarakat Jawa dan tentu hasil adopsi dari kesenian wayang yang telah berkembang sebelumnya di sebagian besar wilayah Pulau Jawa. Bila kehadiran topeng Dalang Madura merujuk kepada tradisi zaman Majapahit yang memiliki drama tari yang bernama Wayang Uwang, kehadiran topeng Dalang Madura sudah sangat tua usianya. Fungsi topeng atau topong dalam bahasa Madura yaitu seperti tadi dikatakan, yaitu untuk hitanan, pernikahan, dan ruatan. Nah, demikianlah tentang jenis-jenis tari dari drama tari bertopeng. Itu ada di Madura, Jawa Timur, Pulau Jawa, di Bali, dan di tempat-tempat lainnya. Nah, jadi yang saya jelaskan ini adalah hanya 7 saja. Dan ini adalah salah satu review saya terhadap bukunya Profesor Sudarsono dan Profesor Tati Narawati yang berjudul Drama Tari di Indonesia, Kontinuitas dan Perubahan tahun 2011. Kita akan ketemu lagi nanti dalam sesi berikutnya tentang drama tari tanpa topeng. Terima kasih.